Selanjutnya ini membuat saya sedikit kesal, Ustadz, hendak mencari perhatian sang mantan istri agar mau diajak rujuk setelah bercerai. Seorang pria tega mencekoki anak balitanya dengan rokok dan peristiwa itu pun viral di media sosial. Sungguh miris ulah yang dilakukan pria berinisial SM ini. Berdalih mencari perhatian mantan istri agar mau diajak rujuk setelah 2 bulan lalu bercerai, ia justru mengorbankan kesehatan fisik dan mental anaknya yang baru berusia 2 tahun dengan memaksa bocah laki-laki tersebut untuk merokok di rumahnya di Desa Simulajang, Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Tindakan tak bermoral itu sengaja ia tunjukkan saat ia menelpon mantan istrinya lewat sambungan video. Pelaku juga mempertontonkan aksinya saat memarahi sang anak jika tidak menuruti perintahnya. Motif dari terlapor melakukan tindakan tersebut adalah sebagai bentuk ancaman kepada pelapor, ada pelapor mau kembali rujuk kepada terlapor. Atas perbuatan teganya itu, ia dikenakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sedangkan anak semata wayangnya itu kini dirawat sang ibu guna memulihkan kondisi psikologisnya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Astagfirullah, sungguh hal yang sangat-sangat tidak terpuji nih Ustadz. Dan banyak berita terkait hal ini Ustadz, terutama kepada ayah dan anaknya, ibu dan anaknya juga ada. Kebanyakan adalah kesiapan mental. Tidak hanya ekonomi, biasanya ini mereka yang melakukan hal-hal buruk seperti ini banyak selain dari ekonominya juga kurang baik, begitu Ustadz, mental juga kurang baik. Nah, bagaimana Ustadz seharusnya Islam menyiapkan mental seorang laki-laki sebelum menjadi seorang ayah atau sebelum menikah? Karena saya jujur Ustadz, anak saya 2 Ustadz begitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya rewel atau melakukan hal-hal di luar nalar saya juga kesel gitu Ustadz. Tapi tentunya kan ini masih anak-anak begitu Ustadz. Dan bagaimana cara kita menyiapkan mental ini Ustadz? Ya Mas Asran, status ayah itu tidak berhenti ketika anak kita sudah dewasa. Bahkan anak kita menjadi ayah, kita tetap sebagai ayah. Untuk itu wahai para ayah, sebelum kita menjadi ayah, maka yang paling inti adalah kita adalah guru pertama untuk anak kita. Anak kita akan mengikuti apa kata kita, apa yang sudah kita contohkan. Karenanya Nabi SAW menyebutkan al-ummu madrasah. Orang tua itu sekolahnya anak-anak kita. Bagaimanapun ketika seseorang menjadi ayah, maka ia berarti menjadi sekolahnya. Ia menjadi gurunya, bahkan ia menjadi sahabat dan temannya. Dan menjadi ayah itu betul tidak hanya persiapan ekonomi, persiapan-persiapan yang bersifat materi. Yang lebih tinggi adalah persiapan keilmuan. Ketika Luqman berpesan kepada anaknya, Luqman disebut oleh Allah, walaqad atayna Luqman al-hikmah. Seorang yang hakim, seorang yang berilmu, seorang yang bijaksana. Sehingga kebijaksanaan itulah yang membuat ayah itu disegani, dihormati, disayangi, dan dikagumi oleh anak-anaknya. Jika kita ingin menjadi ayah yang anak-anak kita kagum, bangga, senang, dan cinta, jadilah ayah yang teladan. Kita menjadi guru, menjadi teman, menjadi sahabat. Dan ayah itu adalah titel terhormat dari Allah, karena disebutkan oleh Nabi pula bahwa kita berbakti kepada ibu kita, berbakti pula kepada ayah kita, insya Allah. Nah Ustadz, ada tips tidak Ustadz untuk menjadi ayah yang menyenangkan gitu Ustadz? Karena banyak ayah itu kan istilahnya menjaga jarak dengan anaknya, khusus laki-laki, supaya dihormati, supaya apa yang dia mau dituruti begitu Ustadz. Jadi nggak deket gitu Ustadz, ada jarak karena ya mempertahankan istilahnya wibawanya gitu Ustadz. Jadi kalau kamu mau bercanda tuh nggak mau yang jauh-jauh begitu Ustadz. Nah gimana cara menjadi ayah yang menyenangkan ala Pak Ustadz tadi? Ya, kita contoh Nabi SAW. Nabi itu seorang ayah. Bagaimana beliau amat sangat dekat dengan seluruh anak-anaknya, bahkan anak-anak sahabatnya. Beliau kerap mencium, beliau kerap bermain-main. Bahkan cucundanya Hasan dan Husain itu naik ke punggungnya sedang sholat. Mungkin kalau kita emosional. Tapi Nabi membiarkan, bahkan kemudian Nabi melamakan sedikit sujudnya agar cucundanya tidak terbahayakan atau terjadi bahaya kepadanya. Maka kenyamanan kita bersama anak itu jadi faktor yang paling utama. Dan cinta kita kepada anak itulah yang akan mempengaruhi sikap kita kepada anak kita. Demikian juga bahwa menjadi ayah itu bukan karena faktor-faktor yang lain. Tapi menjadi ayah adalah memang karena fitrah kita. Allah jadikan kita ayah untuk anak-anak kita. Dan anak-anak itu adalah betul menjadi teman kita, bahkan menjadi sahabat kita,
bahkan teman bermain kita. Janganlah kita jaim, jaga image terhadap anak. Karena kita statusnya di rumah, ketika kita menjadi ayah, full time kita menjadi ayah, anak kita minta main, anak kita minta ya diceritakan cerita, kita harus siap. Dan kata Imam Ibnu Ashur, pahala seorang ayah manakala ia bisa bermain, bisa berlama-lama dengan anaknya, pahala yang sangat besar. Wa annallah indahu ajrun azim. Insya Allah para ayah dan para ibu, kita siap bermain, kita siap berkomunikasi, kita siap ngobrol. Bahkan mungkin jika anak mengadukan, mengeluhkan sesuatu, kita siap menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Pahala yang menanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, Masya Allah. Ini kayaknya ayah-ayah di rumah yang nonton Ajwa sekarang langsung main sama anaknya begitu Ustaz. Karena ini pahalanya besar begitu Ustaz. Langsung masuk surga Anda nanti ya. Nah Pak Ustadz, selain mencari nafkah bagi keluarganya, apa saja pertanggungjawaban seorang ayah di hadapan Allah nanti Ustaz? Ini berat nih kayaknya nih. Surat An-Nisa ayat yang ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Allah mengingatkan kepada orang tua, para ayah dan para ibu, khususnya para ayah tentunya, agar mereka menyiapkan anak-anaknya, kemudian anak-anak itu menjadi anak-anak yang kuat dalam berbagai aspek. Khawatirlah wahai para ayah, anak-anak kita lemah dalam berbagai aspeknya. Dari pandangan ayat tersebut, maka seorang ayah tugasnya tidak hanya menguatkan anak secara ekonominya, tapi menguatkan anak secara ilmunya, secara akhlaknya, mentalitasnya, dan spiritualitasnya. Kita itu terdiri dari akal, terdiri dari fisik, dan terdiri dari hati. Yang kita perkuat anak kita adalah mentalitas, hatinya. Kita perkuat juga ilmunya, sehingga ia lebih bijaksana. Dan ia insya Allah lebih bermanfaat kepada yang lain. Demikian juga kita kuatkan fisiknya, kita sehatkan tubuhnya, agar kemudian ia mampu menjalankan kehidupannya lebih baik dari kita, wahai para orang tua. Karena kata Imam Ibnu Ashur lagi, takdir anak kita bukan takdir kita. Karena kita yakin anak kita akan jauh lebih baik dari kita semuanya. Dan kita berbangga di alam kubur saat anak-anak kita adalah anak-anak yang kuat, anak-anak yang tangguh, dan tumbuh dalam kebaikan kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Luar biasa Ustadz, ini tausiahnya hebat sekali. Langsung terbuka gitu mata saya sebagai seorang ayah gitu Ustadz. Baik Ustadz, kita